Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Untuk selanjutnya, pembicara kedua, kita undang Dr. Hermanto Trijuwono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Hermanto lulus dari Universitas Airlangga tahun 1982, kemudian lulus spesialis obgyn tahun 1992 dari universitas yang sama. Tahun 2003 lulus subspesialis feto maternal juga dari Airlangga, dan 2004 menyelesaikan doktoralnya di Universitas Institut Teknologi State University of Malang. Kepada Dr. Hermanto, kami persilakan 20 menit. Terima kasih Pak Adi. Ini kalau saya presentasi, saya sebetulnya minta tolong. Jadi mohon terbuka pikirannya. Paper saya sudah ada lengkap dengan PowerPoint-nya di sana. Jadi judul saya adalah begini, FOAD, tapi ini mestinya sudah berubah dengan mengubah insult menjadi environment enrichment. Jadi saya mohon bantuan. IUGR terjadi karena ada gangguan dalam saat hamil. Kalau gangguannya diubah jadi pengkayaan lingkungan, diubah jadi positif, bagaimana dampaknya? Ini yang saya usulkan. Ya, mumpung Pak Adi ini, mudah-mudahan nanti ada, kita jangan pasif, kita aktif, diubah insult, kita ubah jadi environment enrichment. Ya, ini sudah kita bahas ya, 2 hari ini. Jadi saya penganut ini 69. Kalau saya menulis huruf 6, orang di depan saya akan menulis huruf 9. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, masing-masing benar, hanya yang belum melihat dari sisi lain. Kalau ini jadi 3 dimensi, tambah rumit lagi. Tiap orang akan mempunyai perbedaan pendapat. Itu. Jadi usul saya, kita melihat dari banyak sisi, jangan dari satu sisi. Ya, IUGR sudah ya, kemarin sudah ini kita bahas. Nah, sudah tata laksana sangat komprehensif kita diskusikan 2 hari ini. Kemudian saya fokus ke long term outcome. Kita tahu bahwa ke ibunya maupun ke bayinya ini ada dampak. Preterm aja sekarang 5 tahun terakhir di jurnal-jurnal kardio, jurnal-jurnal jantung, ternyata persalinan preterm menyebabkan peningkatan risiko kardiovaskular disease pada ibunya, padahal itu preterm. IUGR sama ya. Adverse pregnancy outcome itu ternyata menimbulkan dampak ke ibunya. Saya setuju, jadi Dr. Prof. Bowo menyatakan bahwa ini pengorbanan ibu yang luar biasa, memang luar biasa ya. Ya. Jadi kalau kita intervensinya di sini, itu hasilnya lebih bagus ya, dampaknya lebih bagus daripada kalau sudah dewasa. Itu konsepnya. Ya. Nah, isunya begini, saya memandangnya dari sisi, selama ini dipandang dari lebih ke angka 6 ya. Coba kita melihat dari angka 9. Dampaknya besar tapi berorientasi pada berat bayi. Fetal origin of adult disease menyatakan bahwa penyakit masa dewasa diprogram sejak dalam kandungan. Parker dengan temuannya dan bukti-buktinya yang luar biasa, kemudian disempurnakan oleh Gluckman dan Hansen dengan developmental origin of health and disease, yang waktu 2010 datang ke Indonesia bahwa beliau mendiskusikan it has nothing to do with the birth weight. Ini kasus yang menarik ya, kontroversinya. Yang satu sangat tergantung pada berat badan bayi waktu lahir, yang satu bukan, trayektori yang penting ya, tumbuh kembangnya itu bukan beratnya. Ada yang berat 2,6 tapi karena potensinya seharusnya 3 itu masuk hijau. Jadi agak berbeda, tapi hasilnya sama bahwa ada gangguan selama hamil bisa berdampak. Dan satu lagi
fokusnya pada nutrisi. Hingga sekarang ada waktu diangkat Sir Peter Gluckman, beliau bisa menggugah si Hillary Clinton untuk scaling up nutrition. Di sini sebagai gerakan sadar gizi nasional. Tumbuh kembang tidak hanya dari gizi ya. Tentunya kita sepakat. Kalau misalnya ibu hamil dengan under pressure, tiap hari hidup dalam pengungsian, dalam peperangan, itu mungkin beratnya 3 kilo, tapi kualitas otak bayinya tidak karu-karuan. Jadi saya usul dilihat dari ini. Sebetulnya sudah ada melihat otaknya, bukan beratnya, bukan ya sudah ada 1 menit. Tapi kita seperti enggak kurang menggarap ini ya, tumbuh kembang otaknya. Ya. Jadi saya akan mencoba mengumpulkan titik-titik ini. Etiologi hipertensi, penyakit jantung, obesitas, metabolic syndrome sampai sekarang belum ketemu. Patofisiologinya tahu, tapi penyebabnya belum tahu etiologi ya. Sampai sekarang. Barker dan FOID-nya dan Druckmann Hansen dengan DOHD-nya itu menawarkan satu solusi ini. Satu menjawab kenapa terjadi preeklamsi, terjadi hipertensi kardiovaskular metabolic syndrome itu karena fetal programming. Ya, ini dengan bukti-bukti yang gitu ya. Bukunya luar biasa. Dulu dianggap obesitas dan sebagainya karena lifestyle. Itu ternyata tidak benar. Menurut beliau. Dan saya sangat setuju saya. Ya, sama ya. Jadi ada window of opportunity. Ada jendela peluang untuk kita. Ada yang menyatakan bahwa kehamilan adalah tes untuk kesehatan wanita. Itunya sangat cocok. Bahwa kalau dia baik selama hamil, hasilnya dia akan baik, bayinya juga baik. Kemarin tadi Prof. Eri sudah Pak, kita tidak cuma menyiapkan persalinan, menunggu persalinan. Jadi nanti usulan saya adalah perubahan definisi dari obstetri Pak Adi. Ya, ada jendela peluang yang menyatakan pentingnya SPOG dan feto maternal. Buku ini sudah disebut Prof. Eri, bagaimana 9 bulan pertama dari kehidupan kita itu membentuk sebelum lahir, membentuk sisa kita. Kita living in the past ya. Ini Annie Murphy-Paul ini buku sangat bagus. Dia seorang science writer, tapi juga ibu 2 kali hamil. Dia jadi mendalami sekali saat-saat hamilnya, itu luar biasa buku ini. Kemudian Thomas Fernie dengan The Secret Life of the Unborn Child, ini semester 2 untuk di UNER, kita sebagai bedah buku. Seorang psikiater yang mendalami kehidupan dalam rahim, luar biasa ini. Ya, pada preeklamsi, apa benar preeklamsi fetal programming? Wah, ini perdebatan yang panjang. Tapi bukti Scherf tahun 2003 kali beliau melakukan penelitian. Terakhir 2017. Scherf ini meneliti kaki nini dan cucu ya. Kalau nenek perempuannya kena, anak perempuannya kena, cucu perempuannya kena preeklamsi. Pada 1403 generasi. Luar biasa ini penelitian di Israel. Pencatatannya begitu bagus. Kalau neneknya kena, ibunya kena, cucu perempuannya kena preeklamsi. Apakah nanti itu fetal programming? Kalau menurut saya bisa disimpulkan meskipun belum secara pasti ya. Tidak ketemu preeklamsi, penyebabnya sampai sekarang belum ketemu. Ya. Yang ketiga titik adalah pertumbuhan otak. Kita lihat bahwa manusia itu kalau di pediatri itu yang dibahas beratnya, bahwa berat otak itu, otak dewasa itu sekian persen, pada waktu 5 tahun pertama adalah sekian persen. Kalau kita sebenarnya bukan otak ya, rasio berat otak dengan berat bayi, ya, berat tubuhnya. Gajah itu otaknya lebih besar dari kita, tapi tidak lebih pintar dari kita, karena rasionya kalah, rasio otak dengan berat bayinya. Jadi sebenarnya yang penting rasionya dan strukturnya. Brain development itu waktu hamil itu kurang digarap. Ada satu grafik dari Nelson and Thompson yang dipakai di seluruh dunia dari Harvard sampai sekarang. Nah ini hanya sedikit ya, di fetus itu. Yang penting adalah 5 tahun pertama ini, di mana tumbuh kembang otak itu dipengaruhi experience. Utamanya adalah stimulasi auditorik dan visual.
Jadi tumbuh kembang experience. Mereka meniru tumbuh kembang bayi dan dianggap di dalam enggak terjadi apa-apa. Itu berlawanan. Jadi selama ini tumbuh kembang otak dianggap ini Sonkoff dan Thompson ini yang dipakai seluruh dunia. Coba kita lihat grafik pertumbuhan otak yang lain. Ya. Sudah terlambat konsepsi 4 itu sudah terjadi neurulasi. Ini belum tahu dia hamil apa enggak sudah tumbuh. Proliferasi berhenti. Migrasi yang terjadi sinapsa apoptosis berlangsung terus. Jadi jumlah sel kita waktu lahir lebih sedikit dari waktu sekitar 26 minggu. Ini kurang digarap oleh kita. Jadi ada window of opportunity, ada jendela peluang untuk kita mendapatkan yang lebih baik. Sama, ini fetal medicine 3 kali terbit. Yang terakhir oleh Pandya 3 kali disebut lagi ini penelitian dari Gilbert ini. Proliferasi neuron itu berhenti saat sekitar ini melahirkan. Ini enggak tergarap oleh kita. Pertumbuhan otak enggak ada yang garap di Indonesia. Kalau di Amerika digarap oleh IKIP-nya Harvard. Namanya Howard Gardner, dia pencetus multiple. Harusnya kita ambil ini ya. Yang paling tahu otak fetus ya ahli fetus maternal. Ya. Ini sama ya. Kita lihat neurogenesis berhenti 20 minggu, ini 26 minggu. Tetapi glia berbeda. Glia dan neuron tumbuh. Sama dengan penelitiannya dari Marian Diamond yang meneliti otaknya Einstein. Otak Einstein sulkusnya berbeda dengan orang normal. Kemudian rasio glia per neuronnya dia 12:1. Dibanding manusia biasa 6:1. Ya. Si Brian Logan menemukan bahwa apoptosis neuron terjadi pada 36 sampai 40 minggu terakhir. Kemudian kita kaji ini, bagaimana pengkayaan lingkungan. Beliau meneliti 2 buku, yang ini adalah menciptakan, baru meninggal tahun 92 ya. Bagaimana kita bisa memperkaya lingkungan untuk mendapatkan sinaps yang lebih bagus, bukan mendapatkan neuron yang lebih banyak. Ya. Schwartz bahwa auditory stimulation itu sangat bagus. Ya. Jadi kalau hamil diajak ngomong anaknya, jangan dibiarkan. Di Amerika belly talk gak cocok. Ya. Brian Logan menyebut cardiac curriculum, banyak yang dilakukan. Ya sama. Jadi faktor pertumbuhan tidak hanya itu. Jadi saya mengusulkan, jadi data-data ini memang penyakit dan kesehatan masa dewasa dipengaruhi genetik, tapi ternyata kemarin tadi sudah epigenetik juga dan sangat berpengaruh selama hamil. Sudah terbukti pada Hunger Winter waktu penjajahan Jerman di Belanda, ibu-ibu yang hamil dan mendapat 500 kalori, gizi yang ekstrim rendah yang baru berpengaruh. Kalau sedikit-sedikit tidak berpengaruh. Itu diteliti pada yang lahir 1918 sampai usia 70 tahun. Waktu perang masuk hamil dia dicek dan waktu umur 70 tahun sudah dicek. IUCR ini memberikan dan Pritam memberikan kita wawasan baru bahwa begitu pentingnya kehidupan dalam rahim. Kalau mungkin dari 26 spesialis yang ada itu SPOG yang paling penting menurut saya. Ini omongannya SPOG. Satu lagi usul saya, ini Pak Adi ya, mudah-mudahan dipertimbangkan. Kalau melihat ini ada dampak jangka panjang dari Pritam tadi sudah dibahas dan IUCR oleh Dr. Hari bahwa definisi obstetri yang membahas obstetri adalah ilmu yang membahas kehamilan, persalinan dan nifas itu tidak memadai. Kalau di Vigo kita women's health tentang fetal neuron ini kurang tergarap. Usul saya kita ini sebenarnya satu-satunya spesialis yang bersamaan dengan pediatri ya, kita menyiapkan the next better generation. Bukan cuma menunggu persalinan, sesar atau tidak, timely deliver. Saya usul kita selamatkan ibu, selamatkan bayi, janin, siapkan neuron pemilik masa depan. Usul saya begitu. Mudah-mudahan
kita bisa memulai diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.